Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hewan ya. Tepatnya hewan amfibi ya. Apa itu hewan amfibi? Nanti akan kita pelajari bersama-sama. Oke ya, di sini sudah tampak seekor kucing ya. Jadi kita belajarnya tidak hanya materi tapi juga kita membaca cerita ya. Cerita tentunya yang mengandung pembelajaran. Nah, ini. Jadi hewan amfibi adalah hewan yang bisa hidup di dua alam. Artinya mereka bisa hidup di darat tetapi juga bisa hidup di air. Nah, ini. Nih. Oh, benarkah ada hewan seperti itu? Nah, ini kucai ya, si kucing. Kucing ini namanya kucai. Nah, ini ada seekor katak. Iya, benar. Aku adalah kato katak. Aku adalah hewan amfibi. Aku bisa bernapas di darat dan di air loh. Nah, ini katak. Jadi, katak itu adalah contoh hewan amfibi yang bisa bernapas di darat dan juga di air. Nah, kemudian, saat berada di darat, aku menghirup udara melalui hidung. Dari hidung, udara itu dibawa masuk ke paru-paru. Nah, apa itu paru-paru? Paru-paru adalah alat pernapasan hewan yang hidup di darat. Manusia juga bernapas menggunakan paru-paru itu ya. Jadi, alat pernapasan hewan yang ada di darat itu adalah paru-paru ya. Selain itu, manusia juga bernapas dengan menggunakan paru-paru. Nah, saat berada di dalam air, aku bernafas menggunakan kulit. Permukaan kulitku bisa membantu mengambil udara yang terkandung di dalam air. Nah, ini ya. Bagaimana ya penjelasannya untuk udara yang di dalam air kok bisa terambil? Lah ini. Jadi di dalam air itu juga terdapat udara yang mengandung oksigen atau gas asam yang dibutuhkan oleh hewan-hewan air seperti ikan dan sebagainya untuk bernapas ya. Jadi di dalam air juga terdapat oksigen. Nah, ini ya. Ini adalah bagian-bagian dari tubuh katak ya. Ini ada lubang hidung ya. Kemudian di sini letak paru-parunya dan di sini adalah kulit yang membantu katak bernapas saat berada di dalam air. Nah, apa bedanya sama kodok? Nah, katak sama kodok bedanya apa? Lah, di sini dijelaskan lagi ya. Nanti kita akan membaca tentang kodok juga lah nih. Oh, seperti itu ya. Ya. Ada lagi yang perlu kamu ketahui ya. Kucai ya, kucai itu si kucing ya. Waktu kecil katak hidup di air. Ketika itu ia bernapas menggunakan insang ya ini. Pada saat kecil ya, katak kecil itu namanya berudu. Jadi insang luar pada berudu atau anak katak ya ini. Ini letak insangnya di sini ya, Dedek sekalian, ini adalah insang luarnya. Halo, nggak cuma katak loh yang bisa hidup di dua alam. Kodok sepertiku juga bisa hidup di darat dan di air. Nah, ini kodok, kalau tadi katak ya. Jadi kamu juga bisa membantu mengambil kalungku. Nah, ini ceritanya kalungnya si kucai kucing ini jatuh ke air ya. Aduh, tapi aku tidak pandai berenang. Nah, kalau kodok ternyata dia tidak pandai berenang, Dedek sekalian ya. Nah, ini ada beberapa jenis hewan yang bisa hidup di dua alam ya. Nggak ada salahnya kamu tahu ini contoh hewan-hewan yang hidup di dua alam atau hewan amfibi. Di sini ada newt ya. Tulisannya seperti ini, bacanya newt ya. Seperti ini hewannya ya. Kemudian ada salamander dan juga ada Cecilia ya, ini contoh hewan-hewan amfibi. Oke, kita lanjut penjelasan tentang kodok ya. Begini saja, aku dan Kodu, si kodok akan bekerja sama. Kodu berada di atas air untuk memberitahu letak kalung itu, dan aku yang akan berenang mengambil kalung itu. Setuju? Nah, kata Kodu si kodok ya. Jadi mereka bekerja sama antara Kato dan si Kodu tadi untuk mengambil kalungnya si kucai. Hore, sini Kodu, mendekat padaku. Nah, aku di sini saja ya kucai. Aku harus tetap berada di dekat air atau tempat yang lembab karena kulit hewan amfibi harus selalu basah. Ini ya, ternyata
kulit hewan amfibi itu harus selalu basah adik-adik sekalian ya. Nah ini. Nah teman-teman, walaupun serupa katak dan kodok tidaklah sama. Temukan perbedaannya di sini nih perbedaannya ya. Antara katak dan kodok kulitnya gimana? Kalau katak itu licin dan basah, sedangkan kodok tidak. Ukuran tubuhnya kalau kita lihat di sini ya, ternyata si kodok itu lebih besar dibandingkan si katak itu. Bedanya kodok dan katak. Ini ya adik-adik sekalian ya, sedikit penjelasan tentang hewan amfibi. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah belajar, semoga belajar bersama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.